Halo teman Billy, jumpa lagi dengan Billy Auto Detailing. Hari ini kita akan mengerjakan sebuah mobil Mitsubishi Xpander. Jadi mobil ini sudah pernah kita coating sebelumnya, tepatnya 2 tahun yang lalu. Dan ini pengen melakukan perawatan lagi ya teman-teman. Padahal masih lumayan bagus, tapi nggak apa-apa, kita coating lagi aja. Dan ini adalah kondisi awalnya ya teman-teman. Jadi setelah 2 tahun karena pemakaian, ya biasa timbullah baret-baret halusnya. Tapi secara glossnya masih bagus ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita poles dulu aja ya. Ya seperti biasa kita beri dulu masking tape pada area-area yang rawan untuk dipoles. Dan kita poles dengan 3 step saja dan pelan-pelan aja. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman, before afternya. Jadi baret halusnya kita hilangkan dulu biar mobilnya ganteng maksimal. Karena mobilnya banyak lekukannya ya teman-teman, banyak konturnya, jadi kita menggunakan pad yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Memang sih ngerjainin jadi agak lama karena bidangnya yang kecil ya, tapi nggak apa-apa demi dapat hasil yang maksimal. Dan inilah hasilnya ya teman-teman. Setelah kita poles, baret halusnya sudah menghilang. Oke, kita geser ke panel sebelah, yaitu pada sisi pintu driver. Nah ini lumayan banyak ya baretnya teman-teman. Seperti ini nih baretnya. Kalau dibiarin lebih lama bisa hilang glossnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebenarnya enak ya teman-teman kalau dapat kerjaan mobil Mitsubishi ini, karena karakter catnya itu beda ya dengan pabrikan lain yang tidak kita bilangnya itu karakternya soft paint. Nah kalau di sini dia bagus ya teman-teman. Oke, dan inilah hasilnya ya teman-teman. Setelah kita poles, nampak ya yang kiri udah kita kerjain dan yang kanan belum. Kadang suka timbul pertanyaan, yaitu Om, kapan sih waktu terbaik buat coating mobil? Ya itu tergantung kebutuhan ya teman-teman, karena setiap orang kan beda prioritasnya. Ada yang dari baru itu langsung pengen di coating karena ingin memproteksi cat aslinya. Ada juga yang dipakai dulu, nanti setelah sekian lama dipakai udah banyak baretnya baru di coating lagi. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman setelah kita poles. Jadi kalau sejarahnya mobil ini itu di coating pada saat baru ya teman-teman. Baru sekitar berapa bulan gitu dipakai langsung di coating di sini. Dan setelah pemakaian 2 tahun dari coating pertama, masuk lagi untuk dilanjutkan perawatan. Yaitu tergantung kebutuhan juga ya teman-teman. Kadang ada orang yang sangat sensitif gitu melihat mobilnya, dia pengen mobilnya itu menjadi bening, tidak hanya mengkilap. Jadi perbedaan bening dan mengkilap di sini itu kayak ini ya teman-teman. Kalau kita ngelihat video di awal itu kan masih bagus ya. Nah itu kalau saya bilangnya itu kategorinya mengkilap. Dan sedangkan bening itu seperti ini teman-teman. Tidak hanya mengkilap tapi bening. Sampai baret-baretnya itu tidak terlihat lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Tergantung kebutuhan aja ya. Mau setahun sekali di coating boleh, setahun 2 kali juga nggak apa-apa. Maaf, maksudnya 2 tahun sekali ya teman-teman. Nah kalau di sini 2 tahun sekali, ya seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi refresh lagi ya, segar lagi mobilnya setelah 2 tahun. Jadi setelah di coating itu ya teman-teman,
daya kilapnya itu lebih tahan lama ya teman-teman. Ini kita lihat 2 tahun aja masih daya kilapnya, glossnya itu masih sangat bagus ya teman-teman. Tinggal perawatan aja untuk meminimalisir baret-baretnya yang timbul. Itu biasanya akibat salahnya pencucian ya teman-teman, karena masih ada debu yang menempel dan dilanjutkan dengan mencuci yang asal, akhirnya timbullah baret-baret halus tersebut. Nah kalau gini kan enak ya teman-teman ngelihatnya. Yang kiri itu belum, yang kanannya sudah ya teman-teman. Untuk memoles mobil jangan asal-asalan ya teman-teman. Ada tempat poles mobil yang ngasih harga murah dan pengerjaannya cepat. Itu hati-hati ya teman-teman, karena ngerjain mobil ini kelihatannya gampang. Ini pada saat video ini diambil, ini kita percepat ya teman-teman. Ini aslinya harus pelan-pelan teman-teman. Kita mainkan mesinnya itu nggak boleh cepet-cepet. Ini karena kita cepetin aja videonya, jadi sepertinya cepat ngerjainnya. Padahal ini lama ya teman-teman. Kalau di sini ngerjain satu mobil itu bisa 3-4 hari teman-teman. Nah ini penampakan setelah kita kerjakan ya teman-teman. Yang kiri sudah dan yang kanan belum. Kalau kita lihat dari jauh itu enak sekali ya teman-teman. Nah ini mobilnya belum di coating aja udah cakep gini ya, apalagi nanti kita coating. Karena coating tersebut memproteksi glossy cat kita teman-teman, membuatnya lebih tahan lama, lebih awet gitu. Oke, seperti ini hasilnya pada panel quarter terakhir kiri. Yang itu sudah, dan yang kanannya belum kita kerjakan. Nah ini pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan. Kenapa komponnya cakep ya? Karena kompon kita menggunakan white tomato. Haha, enggak teman-teman, itu bercanda ya, itu skincare sebelah yang pakai white tomato. Kalau kita enggak ya teman-teman. Oke, lanjutkan ke sebelahnya ya teman-teman. Ini udah sampai ke pintu depan ya, seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, pelan-pelan aja kita kerjakan. Dan juga kalau mengerjakan itu harus pakai alat bantu lampu ya teman-teman, karena kadang hasilnya itu tidak maksimal teman-teman, atau bisa dibilang polesannya itu tidak matang, karena nanti akan timbul hologram, timbul yang lain-lainnya. Tapi kalau kita pakai alat bantu lampu ini, nah kita bisa mengetahui titik maksimal pemolesan tersebut. Jadi kita tahu, oh ini sudah cukup, oh ini belum. Jadi kita tahu gitu, harus kita ulangi atau sudah harus pindah ke panel berikutnya. Gimana hasilnya? Udah cakep ya teman-teman. Baretnya udah nggak ada lagi pada pintu depan ini. Udah bisa ngaca ini, luar biasa. Jadi coating itu nggak anti baret ya Om? Oh tentu tidak, karena teknologinya belum ada ya teman-teman hingga saat ini. Tapi nggak tahu kedepannya nanti mungkin ada coating yang self healing. Mudah-mudahan aja ada. Jadi kita sebagai owner mobil pasti senang ya kalau mobilnya bisa hilangin baret-baretnya sendiri. Ya jadi setelah di coating pasti tetap akan baret ya teman-teman. Apalagi kalau pemakaiannya asal dan nggak dirawat, pasti baretnya timbul. Nah ini yang sudah kita kerjakan ya teman-teman. Yang kirinya sudah, yang kanannya belum.
Oke, sampai juga kita pada panel terakhir teman-teman, yaitu pada bagian kap mesin ya teman-teman. Nggak tahu, saya suka menaruh moles kap mesin ini bagian terakhir selain atap ya. Biasanya saya ngerjain atap dulu, baru saya pindah ke kap mesin ya, karena apa ya, bidangnya datar gitu teman-teman. Jadi saya menyisakan bagian yang terbaik itu terakhir aja ya, pelan-pelan aja ya teman-teman. Oke, setelah selesai tahap pemolesan ini, kita mandikan dulu teman-teman mobilnya supaya bekas-bekas kompornya dan debu-debu yang menempel itu hilang dulu. Nanti setelah ini baru kita lanjutkan dengan coating. Oke, sampai juga kita pada tahap yang paling gampang dalam proses detailing, yaitu tahapan memberikan lapisan nano keramik coating. Jadi seperti ini aja ya teman-teman, cuma dioles-oles saja. Setelah itu kita lap bersih dengan microfiber. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, dalam proses detailing itu tahapan yang paling penting itu adalah tahapan polishing atau tahapan poles ya teman-teman. Karena polishing itu memberi nilai akhir sebanyak 80% teman-teman. Sedangkan coating itu hanya menambah 20%-nya saja. Jadi kalau kita molesnya salah-salan dan kita kasih coating yang semahal apapun, maka hasilnya pun tak akan pernah maksimal ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pengen membuat mobilnya menjadi segar lagi. Bisa di detailing dulu ya teman-teman. Dan inilah hasilnya teman-teman, setelah melalui proses detailing yang panjang, setelah melalui tahap polishing, lanjutkan dengan nano keramik coating. Jadi seperti ini teman-teman mobilnya.
menjadi segar kembali. Ingat glowing, ingat Billy Auto Detailing. Bagi teman-teman yang ingin merawat kendaraannya, baik mobil maupun motor, bisa datang ke workshop kami, Billy Auto Detailing, Jalan Beringin Patra, B2 nomor 6, Kota Dumai. Jangan lupa follow juga sosial media kami, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mengikuti proyek-proyek kami selanjutnya. Silakan di like dan subscribe channel ini bila dirasa bermanfaat. Kami undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di proyek selanjutnya. See you, bye bye.